Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa ma ba'd. Nini mama bundokan duang nan gadang basa batuah. Oreknyo tampe baselo, batangnya tampe basanda, dahannya tampe bagantuang, daunnya tampe balinduang ketika paneh, tampe bata dua ketika hujan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bangunkan kita untuk melanjutkan perjuangan mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan terbesar apabila seseorang bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kerugian terbesar apabila seorang tidak dapat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kefahaman kepada kita atas perkara ini, karena sesungguhnya dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Setiap hari umur kita bukan bertambah tapi berkurang. Sekarang kita berjalan di permukaan bumi, tapi tidak lama lagi kita akan dipendam di bawah permukaan bumi. Sekarang ini nampak dunia nyata, akhirat cerita, tapi tidak lama lagi akhirat akan nyata dan dunia tinggal cerita. Karena itu berjumpa dengan sesama orang beriman, kita harus saling ingatkan bahwa kita harus siapkan bekal akhirat. Nenek mama bundokan duang nan gadang basa batuah. Di hadapan kita ini tidak ada kepastian, tidak ada kepastian dalam perkara dunia. Orang menanam itu tidak pasti tumbuh. Tanyalah para petani. Tumbuh lagi tidak pasti berbuah. Berbuah lagi tidak pasti panen. Panen lagi tidak pasti bisa dijual. Dijual lagi tidak pasti untung. Untung lagi tidak pasti menjadi rezeki kita. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, dalam perkara dunia tidak ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara iman ini, dalam perkara akhirat ini janji Allah pasti. Siapa mengucap la ilaha illallah, maka dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mengucap la ilaha illallah, maka hatinya akan bercahaya. Siapa mengucap la ilaha illallah, maka timbangan pahalanya lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Dan siapa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dijamin masuk surga. Hadirin yang mulia, usaha yang dilakukan para nabi adalah usaha untuk memasukkan yakin yang sempurna ke dalam diri manusia. Bagaimana keyakinan ini wujud, maka para anbiya alaihissalam berkorban. Para nabi alaihissalam berkorban agar keyakinan kepada kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala wujud dalam diri manusia.
Bagaimana mereka faham Allah se hota hai, Allah ke ghar se kuch nahi hota hai. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Dunia sementara, akhirat selamanya. Kita tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala membawa benda-benda dunia. Gunung yang kita punya, lautan yang kita punya, semuanya akan ditinggalkan. Mengikuti jalan hidup Nabi lah yang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadirin yang mulia, kita bersyukur pagi ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumahnya, memenuhi panggilannya. Orang yang berwudu di rumahnya, berjalan menuju masjid, tiap-tiap langkahnya menggugurkan dosa, tiap-tiap langkahnya diberikan pahala, tiap-tiap langkahnya diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh melangkah, semakin banyak dosa berguguran, semakin banyak pahala diberikan, semakin tinggi derajat diberikan. Maka hadirin yang mulia, kita bersyukur. Nabi SAW bersabda, "Man shallas subhi fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah." Siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jaminan keselamatan, jaminan keamanan, jaminan rizki, jaminan selesainya masalah-masalah bagi orang yang sholat subuh berjamaah. Hari ini kalau ada Kapolres menjamin urusan kita selesai, betapa gembiranya kita. Kalau disuruh Kapolres datang jam 5, jam 4 sudah nongkrong. Kenapa? Karena Kapolres menjamin selesai masalah kita. Kalau Kapolres suruh duduk sampai matahari terbit, maka kita mungkin akan duduk sampai matahari terbenam, karena Kapolres menjamin selesai masalah kita. Hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berdusta, yang maksum dari dosa, memberikan jaminan orang yang datang sholat subuh berjamaah, maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita tidak pernah mengusahakan untuk memahami apa yang disampaikan Rasulullah SAW, sehingga kita tidak paham nilai ini. Hadirin yang mulia, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah seolah-olah dia sholat setengah malam, ibadah setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah seolah-olah dia sholat sepanjang malam, ibadah sepanjang malam. Ini luar biasa hadirin. Kita sholat 1 jam, 2 jam tidak kuat, tetapi dengan adanya janji Rasulullah SAW, hanya dengan sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, maka dinilai amalan kita seperti sholat sepanjang malam.
Hadirin yang mulia, ini perkara yang sangat besar. Selesai sholat, membaca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa membaca doa ini 10 kali, maka 10 dosa-dosanya diampuni, 10 keburukannya akan ditutup, 10 pahala akan diberikan kepadanya, 10 derajat diangkat untuknya, dan pada hari itu dia akan diselamatkan dari godaan syaitan. Dan siapa yang membaca surah Yasin di pagi hari, maka Allah berjanji, Rasulullah sampaikan, hari itu menjadi jaminan Allah rizkinya. Jadi orang-orang dahulu, hadirin, mereka memahami janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka memahami janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun tanah pertanian mereka punya, mereka bertani biasa-biasa saja. Karena mereka faham tanah ini milik Allah, biji ini milik Allah, yang bisa mengeluarkan akarnya Allah, yang bisa mengeluarkan batangnya Allah, yang bisa mengeluarkan daunnya Allah, yang bisa mengeluarkan bunganya Allah, yang bisa mengeluarkan buahnya Allah, yang bisa merubah warnanya dari hijau menjadi kuning Allah, yang bisa merubah rasanya dari pahit menjadi manis Allah. Jadi orang-orang dahulu, mereka apabila mendengar panggilan Allah diserukan oleh muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka berbondong-bondong mereka meninggalkan pertanian mereka. Berbondong-bondong mereka meninggalkan perdagangannya. Berbondong-bondong mereka meninggalkan kantornya. Karena mereka faham hanya Allah yang bisa berbuat, selain Allah tidak bisa buat apa-apa. Walaupun mata ada, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak perlihatkan, maka tidak bisa melihat. Walaupun telinga ada, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak perdengarkan, maka tidak terdengar. Walaupun mulut ada, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak beri kekuatan untuk berbicara, maka tidak bisa berbicara. Walaupun kaki ada, tapi Allah tidak beri kekuatan untuk melangkah, tidak akan bisa melangkah. Walaupun tangan ada, tapi Allah tidak berikan kekuatan untuk mengayun, tidak bisa mengayun. Inilah keyakinan para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka faham bahwa perintah Allah lebih besar daripada segala-galanya. Ketika dikumandangkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka sawah jadi kecil, rumah jadi kecil, kantor jadi kecil, perdagangan jadi kecil,
semuanya menjadi kecil. Yang besar adalah Allah. Allahu Akbar. Hadirin yang mulia, hari ini umat tidak faham nilai ini. Duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, ini karunia besar. Banyak orang yang tidak bisa duduk berlama-lama di rumah Allah Subhanahu wa taala, karena memang rumah Allah taala ini rumahnya para malaikat. Tidak sembarang orang yang bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang tidak sembarang orang bisa hadir di istana negara, begitulah orang tidak sembarangan bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang tertentu yang betul-betul diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir, maka dia hadir. Walaupun rumahnya jauh, kalau diundang Allah dia akan hadir. Sebagaimana istana negara, kalau diundang oleh presiden untuk hadir, maka walaupun rumahnya jauh dia akan hadir. Dan apabila engkau melihat orang bolak-balik ke masjid, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat orang bolak-balik ke masjid, maka bersaksilah kamu dia orang iman. Hadirin yang mulia, menjadi orang iman ini kekayaan besar. Orang yang bolak-balik ke masjid pasti dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang bolak-balik ke istana negara pasti dikenal sama presiden. Apalagi kalau bisa duduk berlama-lama di istana negara, itu luar biasa. Pasti disukai oleh presiden. Apalagi kalau bisa makan minum di istana negara, pasti ini tamu yang dihormati presiden. Apalagi bisa sampai masuk kamar mandi istana, mandi di situ, ini pasti orang yang sangat dekat dengan presiden. Apalagi dia bisa sampai tidur di istana negara, ini pasti orang yang sudah diterima oleh presiden. Hadirin yang mulia, maka tidak gampang orang untuk sampai ke istana negara itu. Begitu juga tidak gampang orang untuk sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak gampang orang bisa duduk berlama-lama di rumah Allah taala. Nabi SAW menjanjikan orang yang duduk sampai matahari terbit, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka akan diberikan padanya pahala haji dan umroh yang sempurna. Pahala haji dan umroh. Mau berangkat umroh ini 30 juta. Kalau tiap hari duduk sampai matahari terbit, kemudian ketika masuk waktu isyraq, sholat 2 rakaat, maka dapat duit 30 juta. Kira-kira mau nggak orang itu duduk? Hari ini orang tidak paham nilai akhirat.
Tidak ada orang yang berani pulang dari masjid. Kalau pulang dari masjid, istrinya marah. Kenapa kamu pulang? Sebentar lagi 30 juta akan diberikan. Kalau kamu nggak mau ke masjid, akulah yang pergi ke masjid. Orang kalau memahami ini, maka dia tidak akan pulang dari masjid. Tapi karena tidak faham, baru assalamualaikum, assalamualaikum, Pak Imam bilang Allahumma antas salam, kemudian lantas jalan. Tidak faham. Hadirnya mulia, maka itu pentingnya kita buat taklim di masjid. Kita bacakan hadis-hadis Nabi tentang fadail amal. Gunanya duit semua orang sudah paham. Gunanya sawah semua orang sudah paham. Gunanya pabrik semua orang sudah paham. Tapi gunanya sholat orang tidak paham. Gunanya zikir orang tidak paham. Gunanya doa orang tidak paham. Gunanya dakwah orang tidak paham. Karena itu hadirnya mulai kita harus terus buat. Nah, hari ini umat tidak suka diceramahi. Umat hari ini ada yang dijanjikan surga tidak tertarik, diancam neraka tidak takut. Orang Bugis bilang pajo-pajo. Pak Cecep sering bilang itu bebegik. Bebegik itu orang-orangan di sawah. Kalau ada burung datang, ditarik bebegik itu, ditarik pajo-pajo itu, maka tangannya melambai. Nah, itu namanya pajo-pajo. Pajo-pajo itu diancam neraka tidak takut, dijanjikan surga tidak tertarik. Apa di sini namanya pajo-pajo? Urang-urang. Urang-urang sawah. Urang-urang sawah itu dijanjikan surga tidak tertarik, diancam neraka tidak takut. Namanya juga urang-urang, bukan urang beneran. Hari ini orang tidak paham. Belajar satu ayat dari kitabullah, itu nilainya seperti sholat sunnah 100 rakaat. Satu ayat dari kitabullah. Belajar alif lam mim, satu ayat 100 rakaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belajar satu bab dari bab ilmu, itu diamalkan atau tidak, nilainya 1000 rakaat sholat sunnah. Baik ilmu itu diamalkan atau tidak, tapi dipelajari. Bab haji umpamanya, ada orang sampai mati tidak berangkat haji, tapi karena sudah pernah belajar bab haji, maka dia sudah dapat pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Belajar bab haid umpamanya, kok bapak-bapak belajar bab haid seumur hidup enggak haid, tapi karena sudah mempelajarinya, maka dia dapat pahala 1000 rakaat sholat sunnah. Hari ini orang faham semua nilai duit.
tapi tidak paham nilai amal. Makanya kita harus buat taklim di masjid kita. Orang-orang mungkin tidak punya kesempatan untuk mendengarkan taklim di masjid karena kesibukannya. Kita datangi rumahnya. Kita ajarkan mereka bagaimana buat taklim di rumah. Kita latih mereka agar mereka mau duduk bersama istri-istrinya dan anak-anaknya untuk taklim di rumah. Kita latih mereka agar di rumah-rumah setiap orang Islam ini hidup taklim. Karena itulah yang membuat, walaupun dalam kehidupan sahabat tidak ada madrasah, tidak ada university, tidak ada sekolah, tapi sahabat radhiyallahu anhum mereka menjadi hafiz-hafizah, menjadi alim-alimah, menjadi dai-daiyah, mujahid-mujahidah. Setiap rumah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman sahabat radhiyallahu anhum, menjadi madrasah. Setiap rumah jadi madrasah. Setiap ibu jadi mudarrisah. Setiap anak jadi murid. Setiap ayah jadi mudir. Ini kehidupan sahabat. Sehingga walaupun anak-anak tidak pergi ke madrasah, tapi mereka menjadi hafiz-hafizah, alim-alimah, dai-dai. Laki-laki di zaman sahabat, di hadapan Nabi mereka menjadi muta'allim. Pulang ke rumah jadi muallim. Kepada tetangga jadi mubaligh. Sesekali mereka keluar menjadi mujahid. Ini kehidupan sahabat. Dan kehidupan inilah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kalau bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh penduduk bumi ini ridho, kalau Allah tidak ridho, tidak ada gunanya. Walaupun seluruh penduduk bumi ini tidak ridho, tapi Allah ridho, mencukupi. Jadi kita jangan terkesan dengan keadaan-keadaan yang ada. Ketika Nabi dakwah, yang pertama kali adalah didustakan. Tantangan yang pertama kali dihadapi Nabi adalah didustakan. Dianggap pembohong. Bagaimana mungkin menjalani hidup dengan satu Tuhan? Kita ini sudah punya 360 Tuhan, itu hidup masih susah. Sekarang kamu menawarkan satu Tuhan, pasti kamu bohong. Ini tantangan seorang dai. Pasti didustakan. Datang ke rumah-rumah warga, datang ke rumah-rumah penduduk, tidak diterima. Ah, bohong. Kemarin dia masih jualan di pasar, sekarang dia pakai udeng-udeng di masjid. Bohong. Kemarin dia masih di penjara, sekarang udeng-udengnya sebesar ban Vespa. Bohong. Begitulah tantangan pertama. Yang kedua, tantangan orang dakwah ini, dia akan dianggap orang gila, pagal, majnun, gila. Bagaimana mungkin kita bisa sejahtera? Bagaimana mungkin kita bisa hidup aman?
sedangkan kita tidak menyembah Tuhan yang memberikan keamanan, Tuhan yang memberikan kesejahteraan. Dahulu orang-orang Quraisy apabila mau bertanam, bercocok tanam, maka mereka akan pergi ke Tuhan cocok tanam, Tuhan pertanian. Kalau mereka ingin menikah, mereka mendatangi Tuhan bagian pernikahan. Kalau mereka ada yang sakit, mereka mendatangi Tuhan bagian kesembuhan. Maka ketika ditawarkan Tuhan yang satu, yang segala-galanya bisa, ini orang gila, majnun. Yang ketiga, akan dianggap kena sihir atau tukang sihir. Tantangan dai, kena sihir, kena kesambat, kemasukan jin. Mungkin jin dari gunung Marapi memasuki, sehingga dia ngomongnya meracau, ngomongnya akhirat melulu, ngomongnya kubur, mahsyar, sirat. Dagangan tidak laku, ngomongnya kubur, mahsyar, sirat. Dagangan laku, ngomongnya juga itu, kubur, mahsyar, sirat. Ini kemasukan jin gunung Marapi. Udah dianggap tukang bohong, udah dianggap tukang bohong, dianggap orang gila, dianggap tukang sihir, masih belum mempan. Akhirnya dia diboikot. Temu orang melengos, ucap salam gak dijawab. Kalau dia jalan dari depan, langsung pura-pura masuk rumah orang supaya tidak ketemu di jalan. Atau memang dipulaukan seperti Nabi SAW di Sihib Abi Thalib, 2,5 tahun atau 3 tahun Nabi tidak boleh diajak berhubungan, komunikasi, tidak boleh bawain makanan, sehingga kelaparan Nabi dan sahabat. Tantangan keempat, udah diboikot gak mempan juga, akhirnya diteror, diancam. Kalau atasan ngancam anak buah, kamu kalau keluar 4 bulan saya pecat kamu. Diancam, diteror. Kadang-kadang diteror sama mertua, kadang-kadang kakak ipar, adik ipar ikut meneror, kadang-kadang mantu ikut teror, kadang-kadang tetangga yang tidak tahu menahu persoalan ikut menteror. Dulu awal-awal dakwah saya keluar 3 hari jadi omongan di kampung. Satu kampung ninggalin istri. 3 hari itu jadi omongan. Tidak lama kemudian tetangga saya, istrinya lagi hamil 8 bulan. Dia berangkat ke Jepang 2 tahun. Nggak ada yang ngomongin. Kita keluar 3 hari untuk dakwah jadi omongan. Tetangga keluar 2 tahun di Jepang untuk belajar murbaut. Anaknya sampai bisa berbicara baru dia pulang, tidak ada yang ngomong. Dianggapnya dia ini pejuang. Begitulah. Kan kena teror. Diancam. Sudah diancam tidak mempan juga, akhirnya disakiti betul. Disakiti betul. Kalau nggak bisa nyakiti fisiknya orangnya,
Kadang-kadang ban motornya dikempesin. Itu ada orang tua kita di Tangerang dulu, Ustaz Undi Tamrin itu, sampai berdarah betul jidatnya itu, kena pisau. Jadi disakiti betul. Ini tantangan dai. Nabi itu disakiti betul, berdarah-darah Nabi, tanggal giginya Nabi. Ini risiko dai. Hadirin yang mulia, risiko dai. Kalau mau dakwah, maka inilah risikonya. Semua dilalui. Didustakan lewat, dianggap orang gila lewat, dianggap tukang sihir atau kena sihir lewat, diboikot lewat, dipulaukan lewat, diteror lewat, disakiti bisa lewat. Akhirnya orang-orang itu menyerah. Kamu mau apa sih? Ditawarin kerjaan, ditawarin gadis cantik. Nabi ditawarkan, kalau kamu mau jadi raja, maka kami akan menjadikan kamu raja. Kamu mau istri yang cantik, kami akan berikan kamu istri yang tercantik. Kami akan buat kontes ratu kecantikan, dan yang tercantik akan kami jadikan istri kamu. Ini ditawarin. Tapi kalau itu tidak mempan juga, akhirnya yang terakhir dibunuh. Ini tantangan dai. Maka itu hadirin yang mulia, kita bersyukur sudah ada masjid nih. Masjid ini berdiri tahun 1 Juli 1929. Ini yang membuat masjid ini itu punya harapan besar agar masjid ini makmur. Yang mewakafkan tanah masjid ini punya harapan besar agar pahala mengalir terus ke dalam kuburnya. Yang mengeluarkan uangnya untuk membangun masjid ini kepingin agar pahala mengalir kepadanya. Tapi kalau masjidnya sepi, rugi dia. Andai kata dia diberikan kesempatan untuk bangkit, maka dia akan keluar dari kuburnya. Dia akan tendang batu nisannya, mendatangi ketua DKM, mendatangi Pak Imam, mendatangi semua warga. Kenapa kamu tidak makmurkan masjid yang saya bangun? Kalau kamu tidak mau makmurkan masjid yang saya bangun, lebih baik saya bikin jembatan sehingga setiap orang lewat saya dapat pahala. Lebih baik saya bikin madrasah sehingga setiap anak yang mengaji saya dapat pahala. Masjid saya sudah berikan untuk kamu, saya sudah berikan harta saya untuk membangun masjid, tapi kamu tidak makmurkan sehingga pahala mengalir ke saya terputus-putus. Oh, kalau dapat kesempatan dia bangkit, maka mungkin dia akan robohkan masjidnya. Hadirin yang mulia, kita syukur ini. Kita tinggal pakai, tinggal memelihara. Siapa yang memelihara rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan pelihara dia. Satu butir pasir dari masjid, dari rumah Allah yang dibersihkan, bisa menjadi mahar bidadari nanti. Satu karung pasir dari istana negara tidak bisa jadi mahar pramugari. Maka perlu kita perhatikan kebersihan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, keindahannya. Hadirin yang mulia, keuntungannya akan kembali kepada kita. Ini akan menjadi bekal akhirat kita. Karena itu kita harus hidupkan amal di masjid kita sebagaimana amal di masjid Nabi. Di masjid kita ini harus menjadi magnet
Magnet itu menyedot sekitarnya. Sebagaimana Masjid Nabi menyedot orang dari seluruh dunia, bukan hanya dari Qatar, Jordan, Oman, Yaman, Mesir. Ini dari seluruh dunia. Bahkan orang dari Padang Panjang, berapa banyak yang sudah pernah tersedot ke Masjid Nabi. Masjid Nabi ini magnet. Kata Maulana Ilyas rahmatullahi, setiap masjid ini adalah anak-anak Masjid Nabi. Bagaimana kita membuat masjid kita itu amalannya seperti Masjid Nabi. Masjid Nabi itu magnet. Maka kita buat masjid kita seperti Masjid Nabi, ada magnet di dalamnya. Yang kedua, bagaimana membuat masjid kita seperti sofa. Sofa ini ditiduri enak, diduduki enak, nyaman. Kalau sudah duduk lupa berdiri. Bagaimana membuat masjid kita ini nyaman? Caranya mudah. Orang yang masuk ke masjid, kalau dia panas ada kipas, alhamdulillah sini sudah ada. Gelap ada lampu, di sini sudah ada. Kalau dia haus ada air minum, alhamdulillah. Kalau dia mau bikin kopi, teh, susu, jahe, alhamdulillah ada semua. Ya. Kemudian kalau dia ngantuk ada bantal. Kalau dia pegel ada yang mijitin. Dia sakit ada yang obatin. Bahkan orang jomblo masuk masjid itu dicarikan jodohnya oleh Rasulullah SAW. Tanggung jawab pengurus masjid, jangan membiarkan jomblo berkeliaran. Jomblo masuk masjid, panggil. Kenapa kamu menjomblo? Gak punya duit untuk mahar. Nabi itu langsung, kamu pergi ke rumahnya Utsman, beritahu dari saya. Maka orang itu pun pergi, mengambil manfaat daripada perintah Nabi. Kemudian pergi melamar fulana. Jadi pengurus masjid ngurusin jamaah. Jangan cuek-cuek saja. Target kita 100% lelaki balik sholat berjamaah di masjid. Tidak boleh ada satupun orang yang mendengar suara panggilan azan yang tidak datang ke masjid. Orang mendengar suara panggilan polisi langsung datang. Kenapa mendengar panggilan azan tidak datang? Maka hadirin yang mulia, kita harus bawa umat ke masjid. Yang ketiga, masjid kita bagaimana ada gambar love, ngangenin. Jadi kalau pergi dari masjid itu betul-betul kepingin balik lagi. Ini 3 perkara yang harus menjadi kerjaan para pengurus masjid. Menjadikan masjid sebagai magnet, menjadikan masjid seperti sofa, nyaman. Orang-orang gak mau pulang, betah di masjid. Kalau gak disusulin sama istri, gak pulang ke rumah. Masjid ini Baitul Muttaqi, rumahnya orang-orang bertakwa. Kemudian yang ketiga, bagaimana masjid ini ngangenin, bikin rindu. Ini harus ada amalan di masjid dibuat. Ta'lim harus dibuat. Dakwah ini harus dibuat. Ta'lim harus dibuat. Zikir ibadah ini alhamdulillah imam kita bacaannya bagus, luar biasa. Kemudian khidmat. Ini yang kurang hari ini di tengah-tengah umat nih, kurang perkhidmatan kepada umat. Padahal ibu-ibu kalau kirim makanan ke masjid, setiap satu suap makanan dimakan oleh tamu-tamu Allah yang datang ke masjid, itu pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Satu suap makanan
dimakan oleh tamu. Tamu yang di masjid itu bukan tamu Pak RT, bukan tamu Pak RW, bukan tamu Pak Lurah, bukan tamu presiden, tamu Allah Subhanahu wa taala. Kalau makanan ibu-ibu dimakan di masjid, maka ibu dapat pahala haji dan umroh yang sempurna setiap satu suapnya. Ini ulama, ustadz-ustadz kita jarang membahas perkara ini. Jadi ibu-ibu tidak tahu. Orang-orang tua kita dahulu selalu bawa makanan ke masjid. Bahkan pisang, nanas, buah-buahan apa saja, pepaya digantung-gantung di masjid, sehingga orang-orang itu datang ke masjid. Kalau bapak ibu pernah sholat di Malaysia itu, setiap Jumat itu makanan melimpah-limpah. Di Jakarta juga begitu sekarang. Sudah mulai ketularan, makanan melimpah-limpah setiap Jumat. Tapi belum banyak masjid yang kirim makanan 24 jam. Kita harus mulai. Ramadan kita alhamdulillah sudah latihan. Ramadan kita latihan. Harusnya sesudah Ramadan kita lanjutkan. Ramadan kita bawa makanan ke masjid. Sesudah Ramadan kita lanjutkan. Pahalanya akan mengalir. Kenapa ramai orang di masjid pada bulan Ramadan? Ada makanan. Di luar Ramadan kenapa sepi? Tidak ada makanan. Dalam Ramadan rame. Ada makanan. Maka hadirin mulia, kita bawa makanan ke masjid supaya kita dapat kebaikan, kita dapat pahala, bekal akhirat kita. Kalau kita letakkan roti di atas kolam, ikan-ikan akan ngumpul di situ. Kejar-kejaran mereka untuk mengejar roti itu. Kalau kita taburkan biji-bijian di lapangan, ayam-ayam akan berkejaran ke sana. Begitu juga kalau kita bawa singkong rebus ke masjid, maka insya Allah orang-orang tidak akan cepat-cepat pulang dari masjid. Kenapa mereka cepat pulang dari masjid? Perut lapar, pingin makan, pingin minum. Kalau sudah ada makanan di masjid, maka tidak perlu lagi cepat-cepat pulang. Dan Pak Jenggot mau bikin program masjid, gampang. Karena ada orang. Mau musyawarah ada orang. Mau taklim ada orang. Mau usuli, mau khususi ada orang. Selama ini tidak ada orang yang duduk. Didatangin di rumahnya, dia ke kebun. Didatangin ke kebun, dia ke sungai. Didatangin di sungai, dia ke kantor. Didatangin di kantor, dia ke pasar. Jadi nggak ketemu. Tapi kalau ada makanan, insya Allah itu akan ngumpul orang di masjid. Singa yang liar dari hutan itu menaklukkannya itu bukan dengan jampe-jampe, menaklukkannya itu dengan makanan. Kasih daging, kasih daging, kasih daging. Singa yang ganas dan liar itu jadi jinak. Ikan lumba-lumba itu setelah disuruh loncat bola api, itu harus dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan tidak mau dia. Tapi ketika dikasih makan, loncat bola api mau, mencium pengunjung juga mau. Itu karena apa? Di situ ada rahasia. Kata Maulana Umar, memang iman dalam hati tapi akarnya dalam perut. Yang memahami ini adalah partai-partai politik. Siapa yang mau ngasih makan, dialah partai pemenang. Insyaallah kita hidupkan amal di masjid kita. Dan nanti program masih ada di rumah Pak Ahmad, Amir Ahmad. Jam 5 sore ada bayan untuk kaum ibu. Kami mengundang seluruh ibu-ibu yang ada di Kota Panjang, di Katia, Koto Katia. Wahai ibu-ibu seluruh Kota Katia, datanglah ke rumah Pak Amir Ahmad. Insya Allah jam 5 sore nanti ada ceramah khusus untuk kaum ibu. Ini ibu-ibu dari Pakistan sudah sampai di sini.
Mereka ingin jumpa dengan ibu-ibu Koto Katia. Mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi asbab yang disebutkan sebagai jaringan silaturahim, sehingga dimudahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita.